Bos Ducati bilang mereka minta saran dari Marc untuk pengembangan motor. Marquez bilang dia akan belajar dari Pecco dan kawan-kawan. Bos tim Ducati, Tardosi, bilang, mereka bisa meminta saran dari Marc bagaimana membuat motor Ducati lebih berkembang. Namun dalam level di antara pembalap tim merah Marc Marquez masih menjauh dari nama-nama besar Ducati seperti Bagnaia, Martin, dan Bastianini. Gelar MotoGP masih merupakan sebuah impian, paling tidak untuk saat ini. Marc Marquez menjalani total 6 hari tes untuk menyesuaikan diri dengan Ducati Desmosedici GP23 dan mengenal tim Gresini. Juara dunia MotoGP 6 kali itu mengakhiri hari tes terakhir di Qatar dengan finish keempat dan terjatuh, dalam upaya menguji batas kemampuan motor barunya. Dia masih harus mempelajari semua rahasia Desmosedici, tetapi dia mulai meningkatkan level performanya lebih jauh lagi. Akan sulit untuk mengalahkan Pecco Bagnaia, Enea Bastianini dan Jorge Martin, meski ada kesan bahwa dia akan bisa mendapatkan kepuasan. Bos Ducati bilang mereka minta saran dari Marc untuk pengembangan motor. Di Qatar untuk pertama kalinya ia meluncurkan serangan waktu sebenarnya, berhasil menempatkan 0,383 detik di belakang juara bertahan Bagnaia. Balapan akhir pekan pertama Marc Marquez sebagai pebalap Ducati akan dimulai 2 minggu lagi. Ini akan menjadi poin lain, pelajaran lain, memahami cara membalap di belakang orang lain dan cara menyalip. Terkadang saya lupa menonaktifkan perangkat rem karena cara kerjanya berbeda. Saat saya sibuk mengubah peta, saya lupa perangkatnya, kata mantan pebalap Honda itu. Yang jelas meskipun motor yang mendekati sempurna atau lengkap di grid, Desmosedici membutuhkan waktu untuk memahami sepenuhnya. Ada ekspektasi besar di sekitar orang-orang, bahkan di waktu mereka berharap tahun depan akan menjadi musim MotoGP yang tak terlupakan. Tidak mudah untuk langsung mewujudkan ekspektasi, pertama-tama pembalap perlu mengenal Ducati GP23 secara menyeluruh, menyesuaikan gaya balapnya, memahami cara cepat menyelesaikan beberapa masalah setup. Saya masih akan melakukan beberapa kesalahan dalam balapan, ini adalah bagian dari proses ini. Namun saya harus tetap tenang dan melanjutkan apa yang saya lakukan di pramusim. Akan ada balapan di mana saya akan menderita. Tetapi jika saya harus menderita, saya akan menderita. Akan ada hari-hari yang lebih sulit, masih banyak hal yang harus saya pelajari, lanjut Marc Marquez. Kondisi fisiknya sudah 100%. November lalu dia menjalani operasi pada hakikat untuk melawan sindrom kompartemen. Yang kelima setelah 4 operasi yang dia lakukan sebelumnya pada lengan hanya dalam kurun waktu 3 tahun. Segalanya berjalan baik, meskipun lengan saya adalah lengan saya, setelah 4 operasi. Saya harus lebih memperhatikan, tetapi ketika saya melakukannya, itu berfungsi dengan baik. Seperti yang Anda lihat, tes pramusim saya di Malaysia dan Qatar berjalan normal. Dan jika saya berencana tampil dalam jangka panjang di hari pramusim terakhir, itu karena saya merasa baik-baik saja, katanya. Dalam 2 minggu lagi kita akan kembali ke perjalanan untuk putaran pertama kejuaraan MotoGP. Apa tujuan Marc yang realistis untuk awal musim di Qatar? Saya rasa saya bisa bertarung untuk posisi ke-5 atau ke-6. Tapi balapan akhir pekan selalu berbeda. Terutama, Pecco, Martin dan Bastianini sangat mengenal motornya, mereka keluar dan langsung dengan sangat cepat. Saya belum tiba di sana, saya mencoba mempelajari gaya balap dan cara mereka menangani masalah. Selangkah demi memilih saya harap saya bisa semakin dekat, Pecco adalah favorit dan harus mempertahankan gelar, simpulnya.